Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya di sini teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan bermain game Sakura School Simulator. Aku bakal bongkar-bongkar misteri review ID ya, kayak santai aja. Kita main Sakura School Simulator santai aja, guys. Nostalgia lagi. Dulu itu kalau nggak salah, aku pernah main game ini, yaitu parkour, bongkar misteri, lalu apalagi ya, aku lupa. Kalau nggak salah main parkour, kalau nggak salah itu. Wah, nostalgia banget lah aku. Jadi kayak rasanya kangen banget gitu loh. Aku ya penasaran aja. Jadi ya, untuk mengobati rasa kangen kalian, gara-gara gua nggak upload game, apalagi rekaman game Sakura School Simulator. Rekaman video aja aku mau rekaman jam setengah 11 malam aja, guys. Ketiduran di kasur, buset. Aku nggak rekaman itu, nggak upload itu dari hari Sabtu, kalau nggak salah udah ya. Sabtu belum. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah 5 hari atau 4 hari. Waduh, nggak sempat rekaman, nggak sempat upload karena saya terlalu sibuk dengan keluarga, ketiduran di kasur sampai capeknya gara-gara aku bersepeda santai. Mungkin ya aku dikasih istirahat dulu supaya biar rekamannya lebih stabil, guys. Ya mungkin ini aku uploadnya ini di hari ini aja, hari Kamis tanggal 23 Juni 23 Juli, mohon maaf, maksudnya 23 Juli tahun 2026. Nanti aku uploadnya di jam setengah 8. Nanti kalian tungguin aja. Pasti ada yang request, "Bang, sakuanya mana bang? Bang, sakuanya mana bang? Bang." Sabar guys. Untuk ngatur sakuanya, ngatur ID-nya, ngatur bangunannya aja susah, guys. Aku mau buat bangunanku sendiri dari awal sampai akhir aja nggak bisa instan, harus butuh prosesnya, guys. Aduh, ya aku harus ngulang dari awal lagi, guys. Lihat, guys, barang-barangku, guys. Nggak ada semuanya ngulang dari awal, mau nggak mau harus ngulang dari awal. Tapi nanti ini progresnya sama, cuman nanti ada bedanya apa, bang? Kalian nanti lihat sendirilah. Nanti di next video aku nanti bakal kayak grinding dulu untuk bisa bangun kayak ID dari sebelumnya yang gua review waktu sebelumnya. Itu ID sebelumnya itu kalau nggak salah di Yumat ini, kalau nggak salah. Pas aku kayak buat tab komunitas gitu, kayak dibuat thumbnail gini ya, lebih bagus. Tapi nanti ada bedanya, guys. Aku bakal lebih sambungin ke arah sana, ke pabrik itu. Jadi nanti tak bikin markas yang di pabrik ini, lebih bagus lah. Dan BTW ini ada yang bilang, guys, ini itu pabrik nama pabrik iron itu kalau nggak salah, Iron Work itu kalau nggak salah itu pabrik kayak istilahnya itu kayak kita itu mau bikin nikel atau bikin tambang batu bara, mungkin bikin pabriknya di sini kali ya, guys ya. Mungkin di Jepang seperti itu. Coba deh buat anak-anak pabrik, coba tulis di kolom komentar, ini pabriknya kira-kira namanya apa, guys. Mungkin ini pabrik besi kali ya, jangan-jangan kayak pabrik besi. Pas kita masuk mungkin ya kosong, guys, tuh kosong, lihat ya. Saya bisa lihat sendiri di ini ya, kosong, guys ya, kosong. Tapi mungkin kalau
di dunia nyatanya mungkin ada isinya guys, tapi karena ini game mungkin bikin berat kali ya. Lalu kenapa aku setting cuacanya ke hujan bang, mendung-mendung gini lebih bagus? Karena nanti kalau aku setting cuacanya gini, yang ada awannya kayak nggak bagus guys. Udah kayak ini guys, udah kayak trypophobia. Jadi aku takutnya nanti kalian trypophobia, jadi aduh nanti gua kena hantaman lagi. Jadi ya udahlah, aku manut aja sama hak kalian ya. Dan BTW ini sebenarnya banyak yang bilang UKS ini sebenarnya angker kalau di dunia nyatanya guys. Mungkin dulunya ini UKS, tapi sekarang sudah terbengkalai. Assalamualaikum, punten. Saya cuma mau numpang. Saya mau cuma lihat doang bang. Pintunya tiba-tiba ketutup sendiri, tapi pas ada akunya dibuka ini. Oh ini BTW uang guru ya guys ya, buat ya rapat-rapat guru seperti biasa. Lalu di sini ada pintu yang nggak bisa dimasuki, tapi ini yang jelas ini pintu menuju ruangan kepala sekolah. Setelah guys, aku mau sepeda ini mana ya? Sepedanya mana? Ya ilah, sepedaku mana tadi ya? Di ada di sini dong, tiba-tiba muncul. Tadi nggak ada guys. Nah, ini udah naik belum ya? Udah naik guys. Tinggal gua ini aja nih, fisiknya gua tembusin. Soalnya kalau nggak kita fisiknya non aktifin, nanti takutnya nggak bisa nembus. Jadi ini alhamdulillah bisa nembus. Ini kenapa first personnya kayak gini ya? Oke guys, dikarenakan nggak bisa first person, jadi aku tepesan aja ya guys ya. Dan boom, ini adalah ruangan kepala sekolah Yakuza Himawari dulu ya. Ini ada penghargaan dari Yakuza Himawari. Mungkin ini dulunya adalah Bapak Yakuza Himawari ini guys, yang gua bongkar video sebelumnya ini. Itu tuh mungkin dulunya Bapak Yakuza Himawari pernah menjabat di sekolah ini dulunya. Mungkin dia karena stres atau apa, aku juga nggak tahu. Mungkin karena depresi, karena dia tidak jadi kepala sekolah, mungkin nggak seneng karena gajinya minim. Akhirnya dia pindah ke kantor Yakuza Himawari yang sekarang itu ya guys ya. Mungkin kerja jadi mafia itu bagus, padahal nggak bagus blas guys, nggak bagus. Kerja jadi mafia itu nggak bagus guys, lebih baik jadi kepala sekolah. Lebih baik jadi kepala sekolah daripada di kantor Yakuza Himawari jadi mafia. Itu kan nggak boleh guys, jadi kurang efektif lah BTW. Ini sampai ada tempat duduk buat mungkin dari kepala sekolah dan lain-lain. Lalu pintu ini ya jelas pintu ini mengarah ke ruang guru guys, tuh guys, nembusnya ke ruang guru. Jadi kita tembusin aja biar cepet aja guys ya. Guys, aku akan pas-pasan dulu guys biar nggak pusing kalian ya. Jadi seperti inilah ya ruangan kepala sekolahnya. Mungkin ini dulunya Bapak Yakuza Himawari sering menjabat di sini, tapi sekarang dia pindah ke kantor Yakuza Himawari yang ini. Mungkin karena tekanan dari keluarga atau depresi, stres, mungkin juga aku nggak tahu guys. Nah ini artinya apa guys ini guys, buat yang tahu bahasa kanji Jepang mungkin bisa translate kali ya guys. Mungkin ini artinya mungkin
Ichiman Gonseng kali ya, aku nggak tahu kalau mungkin eh, bahasa Indonesianya mungkin mafia mungkin ya, mungkin kali ya. Lalu yang kedua ini apa nih guys? Station Pen Pens Station, hah? Apa maksudnya nih? Ini tempat apa guys? Buat yang tahu, ini tempat apa guys? Ini soalnya tulisannya base station. Maksudnya apa nih? Apakah ini pabrik obat? Soalnya ini namanya aja kayak gini guys. Tuh. Tuh. Tuh, tulisannya buik lagi. Oh, Get Obat Popular Center. Kakasa Tona ribet banget guys yang ini loh. Get Obat Ipel Center. Wah, apakah ini sebenarnya pabrik obat? Mungkin buat dandani obat mungkin ya kali. Mungkin ini bisa jadi pabrik obat guys. Soalnya namanya gini guys tuh. Tuh yang ini guys. Get Obat Popular Center. Maksudnya apa ya nih? Pabrik obat ini. Mungkin bisa jadi ya, ini teori ngasal aja. Mungkin ini bisa jadi ini bangunannya nih dulu ya nih bangunan robot kali ya. Mungkin bisa jadi suatu saat bisa jadi ini bangunan kayak bangunan robot gitulah ya btw. Lalu juga ini ada yang bilang di apartemen ini ada tangga yang nggak bisa dimasuki dan itu ternyata ada isinya, tapi lama-lama ke atas kosong. Lalu pas di lift, kalau kita naik sepeda itu tiba-tiba kita pas naik sepeda di dalam lift itu tiba-tiba nembus dan kita jatuh ke kayak apa ya, kayak tembok-tembok yang ada gitulah ya. Mungkin aku bakal nanti aja kalau yang bagian apartemen itu ya suatu saat aja ya lah ya, nanti aku bakal bongkar misteri yang di apartemen itu. Kita bakal ya nostalgia aja, santai-santai aja guys btw. Lalu juga ini pernah aku bongkar yang dimana kalau kita tembus-tembusin pakai jetpack di sushi bar ini kita bisa melihat interior rahasia. Maksudnya kayak tempat sembunyi buat lindungan dari Yakuza btw ya, dari para mafia. Tuh guys, ini adalah interior rahasia yang nggak terlihat. Yang nggak terlihat itu ini ada dinding yang tak terlihat ini guys. Tuh guys, mungkin ini dulunya mungkin niatnya gak usah, mungkin ini dulunya ini tingkat kali ya guys ya, tingkat kita bisa melihat pemandangan Mbak Ayumu dan lain-lain. Mbak Ayumi maksudnya ya, Mbak Ayumi, sorry. Karena aku udah lama nggak main game Sakura School kayak gini guys. Oke. Aduh, jatuh lagi. Oke guys, ini buat ada yang tahu, buat kalian yang tahu ini rumahnya siapa guys. Misterius sekali ya. Ini rumahnya siapa guys? Batu bata, tapi ini yang nembus. Apakah ini rumah hantu? Aku nggak mau jawab lah. Nanti aku didatangi hantu beneran, aku nggak mau guys. Soalnya ada yang bilang di live sebelum aku hapus live itu, ada yang bilang ada hantu di belakangku. Apa maksudnya? Padahal nggak ada apa-apa. Guys. Lalu juga kenapa aku nggak mau live streaming guys, karena ada hater yang nggak jelas itu tiba-tiba nongkrong di liveku. Ada yang bilang
Lu ngomong sama siapa anjir? Ya ngomong sama penonton dah bro. Masa kalau aku cuma diem aja kayak gini? Masa cuma diem kayak gini? Lu bosen juga. Makanya aku ngobrol. Ya nggak penting-penting gua ngobrolin aja biar kalian nggak bosan aja gitu loh. Oke, ini kita lihat apakah kulkasnya Yuta dan Minyo masih nembus. Dan ternyata masih nembus guys. Ternyata kulkasnya ini masih nembus. Tuh guys, kulkasnya masih nembus guys. Jadi belum di fix sama Garusov ya btw. Kecuali tembok ini udah di fix ini guys tuh. Oh aku jalan-jalan tuh, stuck dia. Jadi ini nggak nembus ya guys ya, alhamdulillah. Tapi yang di bagian kulkasnya saja yang nembus. Oke, dan juga di sini aku belum pernah bongkar yang di rumah ini. Rumah ini sebenarnya kalau kita tembus-tembusin pakai jetpack, sebenarnya ada interiornya dikit guys, yang nggak terlihat tuh. Seolah-olah ada interior di depan karakter. Padahal kosong. Mungkin ini dulunya rumah warga mungkin ya. Mungkin niatnya mau dijadikan rumah warga, tapi sayang sekali Garusov mungkin nggak memikirkan hal ini kali ya. Tuh guys, ini bisa banget kalian sembunyi di sini. Kalau kalian dikejar-kejar oleh para mafia, apalagi mafia yang omogumi yang pakai bazooka, kalian bisa sembunyi di sini aja guys, aman, dijamin aman guys. Oke, kita bakal ke kantor polisi nih guys. Kita repot ya karena kita nggak bisa keluar guys. Lalu di sini juga ada genteng yang nembus tuh. Aduh, ada WA ibu lagi. Ada WA ibuku guys. Bodo amat lah ya. Ada WA ibuku tadi guys. Lalu di sini ada kantor pajak guys ini. Kantor pajak yang mungkin ini kalau disandingkan Indonesia mungkin korup, tapi sekarang sudah diperketat ya. Pejabat korupnya sudah hilang. Mungkin beberapa hilang, beberapa tidak. Ini mungkin kantor pajak yang dimana kita kalau kita sedang membayar pajak, membayar asuransi rumah, membayar asuransi listrik dan lain-lain, kita menuju ke kantor pajak ini guys. Dan di sini ada ruangan rapat guys ini. Ini adalah ruangan rapat yang dimana buat digunakan untuk para karyawan-karyawan yang sedang menyusun anggaran kerja. Oke, kita ke tingkat lagi. Ternyata tingkatnya lumayan tinggi juga ya. Oke, ini adalah bos dari kantor pajak. Sudah menjadi tugasku untuk menindas orang berdasarkan posisiku. What the heck? Wah, berarti fix ini guys. Ini pejabatnya korupsi ya guys ini. Jadi berbahaya sekali. Oke, BTW ini ada triknya guys. Sebenarnya ini ada triknya. Yang dimana kalau kita pakai karakter dari orang lain, kalau kita masuk ke gudang itu, maksudnya ke brankas itu, kalau kita pakai sepeda aja terus kita lewat sini, itu kita teleport ke bawah. Tapi kalau
apa ya namanya itu, kita pakai karakter, kita gendong misal Yuta, Mio, atau mungkin karakter cewek kalian, cowok kalian. Kalau kalian taruh di sini, itu tiba-tiba nembus. Dan kita bisa masuk ke interior ini. Kita bisa ambil emasnya guys, tanpa kita harus menjalankan misi capek-capek ya guys ya. Tuh kan, aduh nggak kena lagi, harus ke bawah-bawah lagi guys. Tuh guys, sudah selesai mendapatkan emas guys, tanpa perlu kita harus menyelesaikan misi. Kita harus menghajar para bos-bos pejabat korupsi. Jadi kita tidak usah capek-capek melawan pejabat korupsi dan anak buahnya, karena itu terlalu susah lah menurutku. Lalu gimana caranya Bang untuk mendapatkan emas ini? Ya kayak tadi, kalian harus pergi ke kantor pajak dulu, misalnya pakai kata cowok dulu ke sana. Lalu cadangan yang kedua misal cewek, cowok, anak kecil dan lain-lain, kalian taruh cewek kalian di gudang berangkas ini, lalu pakai sepeda, lalu ya kayak fisiknya tapi dinonaktifkan aja ya guys ya. Soalnya kalau nggak diaktifkan, kalau kita aktifkan itu tiba-tiba tembus ke bawah. Oke. Dan baru tahu aku ternyata kayak gini coy, aduh, baru tahu aku. Oke, apakah kita teleport ke bawah? Kalau kita lewat pintu ke bawah itu ternyata tidak. Dan kalau kita masuk ke teleport ini, tiba-tiba nanti kita ke bawah. Tuh kan, tiba-tiba ke bawah guys, nggak jelas banget ya. Oke, ini terakhir dari aku, yang dimana banyak yang bilang perawat ini tiba-tiba kepalanya bun itu ya, saya nggak mau bilang. Mungkin ini bisa jadi karena bug dari Microsoft. Tuh kan, di belakangnya lagi tiba-tiba ada kepala bun. Dah, sebentar guys, kita bakal. Aku mau ngajak orang ini, bukan kamu, Ya ilah. Ya ilah. Pencet aku. Di sini. Mau ngajak orang ini loh. Nah, aku bawa kepala bun guys. Lihat guys, ini kepala bunnya seperti ini. Kalau kita ngajak dia ngikut guys. Sekali ya. Mungkin ini bisa jadi mungkin dulunya anak buah dari perawat-perawat di sini. Mungkin dulunya perawat ini kayak kerja di ruang persalinan ataupun ruang operasi, tapi mungkin dia karena diselingkuhi oleh pacarnya, atau mungkin dia depresi, akhirnya dia bundil dan menjadi kepala bun. Mungkin kepalanya nggak tahu di mana. Udah mbak, kamu di sini aja mbak. Oke, dan terakhir di bawah parkir ini guys, kita bisa tembusin guys. Ada ruang sembunyi lagi guys. Tuh guys, ada ruangan sembunyi lagi di bawah parkir ini, ya dimana ini jarang banget dibahas oleh para youtuber lain ya guys ya, belum dibahas. Jadi ini baru pertama kali aku kesini guys. Ini cocok banget buat kalian yang misal ya, kalau kalian dikejar-kejar oleh Yakuza Himawari, Yakuza Momogumi, kalian bisa sembunyi di bawah pakaian ini, lalu kalian tembus pakai jetpack, blek. Jadilah kalian tembus ke sini. Oke. Ini karena durasinya udah 24 menit, aku bakal bahas
ngasih clue sedikit lah ya, pesan moral dari podcast LJ5 yang sumbernya bernama Jajaku Indonesia. Jajaku itu singkatan dari Jalan-Jalan Gokil Indonesia. Mungkin nanti aku kasih link video dari podcast LJ5 beserta narasumber Jajaku Indonesia. Mungkin aku taruh di link deskripsi kalau nggak lupa ya, btw. Oke, ini pesan moralnya dari podcast LJ5 dari narasumber dari Jajaku Indonesia. Ini pesan moralnya dari videonya podcast LJ5. Mungkin isinya kayak gimana Bang? Isinya kalian bisa nonton sendiri dari channelnya podcast LJ5. Podcast LJ5 dari Bang Jajaku Indonesia. Intinya pesan moral yang bisa dipetik dari podcast LJ5 narasumber Jajaku Indonesia Kok John, yaitu 1. Pentingnya menjaga ketulusan dan sifat kemanusiaan. Kehidupan modern di kota-kota besar seringkali membuat manusia menjadi sangat mekanis, individualis, penuh curiga, dan mengukur segala sesuatu secara transaksional dengan uang. Kisah makna di Pulau Tambelan mengajarkan kita bahwa kebaikan, ketulusan hati, dan rasa persaudaraan sejati yang tanpa pamrih masih ada. Dan nilai-nilai luhur itulah yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Lalu yang kedua, menghormati adat istiadat dan kepercayaan lokal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai pendatang atau pelancong di suatu daerah baru, kita wajib bersikap rendah hati, banyak bertanya mengenai pantangan setempat, dan menghormati apa yang dipercayai oleh warga lokal. Sikap takabur, sombong, atau sengaja menantang hal mistis seperti yang dilakukan tim touring di Laos hanya akan mendatangkan dampak buruk dan kesulitan bagi diri sendiri serta orang lain. Yang ketiga, mitos lokal sebagai bentuk pelestarian alam. Banyak larangan mistis atau urban legend di berbagai daerah di Indonesia, seperti larangan menebang pohon sembarangan, larangan berbicara kotor di hutan, atau ritual minta izin. Sebenarnya adalah kearifan local wisdom yang berfungsi sebagai benteng perlindungan alam. Nilai moralnya adalah manusia harus hidup selaras, menghormati dan menjaga kelestarian lingkungan, bukan mengeksploitasinya secara tamak demi keuntungan pribadi. Yang keempat, kekayaan budaya Indonesia harus dijaga. Kekayaan Indonesia harus dijaga, bukan dimusuhi dengan logika sempit. Keberagaman mitos, tradisi, dan urban legend dari ujung Sabang sampai Miangas adalah bagian dari kekayaan identitas budaya bangsa Indonesia. Daripada mendebat, mencemooh, atau menganggap masyarakat pedalaman udik menggunakan sudut pandang modern yang sempit, tradisi unik ini seharusnya dikemas secara menarik seperti industri kreatif atau wisata budaya di Jepang agar tidak punah di telan zaman. Lalu yang kelima adalah belajar memiliki kebesaran hati dan rasa cukup alias legowo. Masyarakat di pelosok daerah seringkali hidup dalam keterbatasan fasilitas seperti kelangkaan BBM atau ketiadaan sinyal. Namun mereka menjalaninya dengan hati yang lapang, tenang, dan tidak mudah mengeluh. Hal ini menjadi tamparan moral bagi masyarakat urban agar berhenti membanding-bandingkan hidup di media sosial secara berlebihan, mengurangi ambisi yang meletihkan, dan kembali belajar menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Sebenarnya dunia ini tidak kejam guys,
tapi hanya kita aja yang lemah. Kita hanya lemah agar kita menjadi orang yang kuat dan orang yang secara mandiri dan dinala lah ya btw. Oke, ini karena durasinya 11 menit 11 detik mungkin ya, kita bakal sedikit review bangunan dari sini ya guys ya. Nanti mungkin next aku bakal review ID btw ya, review ID dari para youtuber. Kita bakal review ID yang di ini sekolah, wow, yang dibangun oleh Kak Ponponi guys ya. Nih soalnya kenapa namanya aja dari Kak Ponponi ya guys ini mungkin ya. Oke, mungkin ini buat kalian yang pengen ID-nya ini ya guys ya. ID-nya ini aku bacakan 7616 1993 853717. Saya ulangi lagi 76161993853717 yang dibuat oleh Kak Ponponi mungkin ya, kalau salah bisa koreksi di bawah ya. Wow, ini luar biasa guys, bangunan yang dibangun oleh Kak Ponponi. Wow, keren sekali guys. Ini lebih bagus daripada yang di awal-awal video tadi ya guys ya. Sekolahnya kayak jadul sekali, tapi ini lebih wow, luar biasa. Ada tempat nongkrongnya, tempat buat vending machine, ada juga tempat air mancurnya, dan juga ada tempat sampahnya guys btw. Oke, kita lihat kalau di dalamnya seperti apa. Di dalamnya sama, cuma diubah-ubah dikit nah ya btw. Wow, ini luar biasa sih guys. btw Kak Ponponi, saya izin ya mereview ID-mu. Saya nggak aku lupa btw, nggak curi ID-mu, aku cuman mereview aja, santai aja btw. Dan di sini aku bakal mau jadikan thumbnail nih guys. Wih, sekolah review ID bangunan sekolah yang sangat bagus dan membongkar misteri dan ngobrol-ngobrol santai. Wih, keren sekali ya. Mungkin aku buat judulnya gitu ya kali ya. Oke, lalu di sini ada ID lagi guys btw di sini. Di sini ini apa guys? ID-nya kok bahasa Jepang gini? Dari orang Jepang nih guys yang buat. Wih, keren sekali guys. Wow, ini kayak patung raksasa Jepang ya btw. Dan di dalamnya ada interior lagi guys, ada interior banget. Sebentar guys. Yang jadi pertanyaan adalah cara turunnya gimana ya ini? Kalau rumahnya di sini, orangnya mau turunnya gimana? Masa mau turun kayak gini? Wih, bahaya sekali ya. Ini adalah sebuah patung raksasa. Kita foto-foto dulu. Ceklik patung raksasa yang dibuat oleh karya orang Jepang atau orang Korea. Aku juga nggak tahu ya btw. Jadi ini aku nggak mau nampilin ID yang bagian ini guys ya. Soalnya ini dari orang Jepang. Aku nggak mau ngasih ID-nya ke kalian. Bukannya mau pelit, bukannya nggak pelit atau apa, bukannya aku orang pelit, tapi aku mau ya jaga privasi dari orang Jepang ini supaya
biar lebih aman aja guys. Oh ya, ini btw ini rumah, interior rumah ya btw, yang dibangun sedemikian rupa. Wow, lebih bagus ya btw. Ini ada meja makannya yang diisi ayam, sup dan lain-lain sebagainya, dan ada foto-foto yang dipajang guys. Ada bunga kembang 7 rupa itu kali ya. Oke, ini sekilas dari patung raksasa ini. Oh ya, mohon maaf ya. Karena aku capek ya. Karena aku capek lagi. Ini aku tampilin IT-nya guys ya. Biar nggak dikira aku pelit. Yaitu IT dari orang Jepang maupun orang Korea ya mungkin. Yaitu 47161994670921. Saya ulangi lagi, 47161994670921. Oke, itulah ID dari orang Jepang ini maupun orang Korea yang patung raksasa ini guys ya btw. Dan ini sekolah jadulnya ya, lebih jelek ya btw. Dan btw juga guys, ini ada fun fact menarik yang dimana restoran ini ada babinya guys. Mungkin ini bisa jadi bapaknya ini pesugihan. Karena kenapa? Karena ada babinya. Mungkin bisa jadi pesugihan, atau mungkin apa, aku juga nggak tahu kali ya guys ya. Oke, ini adalah Mbak Nasumi. Kenapa Mbak Nasumi keliling-keliling lah, keliling-keliling di sini terus, apa mungkin gak capek gitu loh. Dan btw guys, di bawah sini itu ada emas ya guys. Tiba-tiba ada emas gitu loh. Tapi nanti ya itu di next video, karena nanti durasinya kepanjangan guys ya btw. Aduh capek ya, buat untuk jadi youtuber itu capeknya minta ampun guys, karena harus kayak apa ya, harus ngomong terus guys. Baru yang bikin pegel itu yaitu karena aku kuliah di Unisri, Universitas Slamet Riyadi, jurusan ilmu komunikasi. Ngomong public speakingnya itu harus profesional, sedangkan aku aja nggak profesional pun blebet ya minta ampun guys. Ini aja mungkin aku bakal nggak tahu ya, ada tisu ini itu atau apa, aku juga nggak tahu, dari ayah yang ngomongnya nggak jelas, marah-marah nggak jelas, ngomongnya nggak jelas, ingatannya lupa dan lain-lain, aku juga nggak tahu ya guys ya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya kurang lebih yang mohon maaf. Saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oke, kita bisa ambil dari video ini hikmahnya adalah yang dimana kita harus belajar dari masyarakat lokal, yang dimana kita harus menghormati adat istiadat, menghormati mitos-mitos dan pantangan-pantangan yang diberikan oleh warga lokal. Saya Ihsan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.